Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat kita cintai, kita dipelihara dari hari demi hari, dari pagi kita beraktivitas sampai sebentar kita pada waktunya perlu kita istirahat. Ada waktu kita bekerja, ada waktunya kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, akan kau kasih kebaikan Tuhan atas segala-galanya. Kita diizinkan di perkenan Tuhan hidup, beraktivitas, hidup sampai saat ini, menghirup udara segar, kumpul dengan keluarga, beraktivitas, semuanya kita semangat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, selesai sudah. Ya, oleh itu mari biar selama hidup ini yang Tuhan berikan, kita tidak mau hidup percuma, tapi hidup untuk Kristus. Dan hidup ini harus menjadi pelita. Firman Tuhan nanti kita baca Markus pasal 4 ayat 21 sampai 41. Ada berapa hal yang nanti firman Allah kita baca, yaitu hidup ini harus menjadi pelita. Hidup ini harus berbuah dan disertai sifat rendah hati. Dan kita membangun iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Itu kita minta sama Tuhan, Tuhan bentuk hidupku bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Amin, haleluya. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Amin, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Amin, haleluya. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Amin, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Di dalam Roma pasal 9 ayat 21, demikian firman Tuhan. Apakah Tuhan Prio tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari kumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin, amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Amin, haleluya. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencanamu. Amin, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat Ku cintai. Bentuklah hidupku ya Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, dan ampunilah semua dosaku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa hidupku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Perkenan malam ini kami mau baca firman-Mu, supaya hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Hari-hari Ku menantikan kedatangan Tuhan, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Kamis malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, Kamis yang terakhir di bulan Januari Bapak Ibu ya. Karena Kamis depan bukan bulan Januari lagi, Kamis depan sudah tanggal 1 Februari. Waktu begitu cepat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, dengan seiring berjalannya waktu, minggu semua berubah, tanggal terus berubah. Oleh karena cinta kita makin bertambah-tambah. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, sesuai dengan pujian ini, bagikan hidup ini bagikan bejana yang siap dibentuk sama Tuhan. Hari-hari, maka kita butuh firman Tuhan, supaya kita hari-hari dibentuk sama Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Roma 9 ayat 21. Apakah tukang priuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Kita tanah liat, saudara. Dibuat dari kumpal yang sama untuk menjadi benda untuk tujuan yang mulia, bukan tujuan yang biasa. Saya tidak mau menjadi tujuan biasa, biasa-biasa saja. Mari dipakai Tuhan guna untuk tujuan yang mulia, menjadi berkat, yaitu hidup menjadi pelita, menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan, supaya senantiasa kita diisi dengan firman Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita banyak salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, minta ampun. Oleh itu milikilah sifat rendah hati Bapak Ibu ya. Mari kita baca firman Tuhan. Markus 4 ayat 21 sampai 41, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Tuhan kasih perumpamaan ini itu buat bangsa Israel, buat murid-murid Tuhan, buat setiap orang, termasuk buat kita.
Tuhan turun ke dunia ini kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12. Dialah terang dunia. Yesus waktu Allah menciptakan dunia ini pertama kali, jadilah terang. Ya, karena dunia penuh dengan kegelapan. Demikian kehidupan kita, ada tujuan yang mulia dari Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan, serupa dengan Kristus, supaya menjadi terang, saudara, menjadi pelita. Makanya Tuhan berkata, tidak mungkin orang membawa pelita itu ditempatkan di bawah gantang. Ya, kalau kita di bawah gantang nggak kelihatan terangnya, nggak ada berfungsi, saudara. Di pekerjaan Bapak Ibu harus menjadi pelita, di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di tetangga-tetangga, dimanapun harus kita menjadi berkat, menjadi pelita, saudara, menjadi terang. Ya, hidup kita berbuah, saudara. Ya, mari selanjutnya dalam Filipi pasal 2 ayat 15, ya, ini menjadi maksud Tuhan, supaya Tuhan mau pakai setiap kita menjadi hidup berdampak bagi dunia ini, menjadi pelita, menjadi terang, karena dunia ini penuh dengan kegelapan, saudara. Kita lihat ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 15 dikatakan, Filipi pasal 2 ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara sadar apakah Bapak Ibu selama ini sudah menjadi pelita atau padam pelitanya, tidak menjadi berkat? Jangan, saudara. Kita bertaubat bersama Tuhan. Jadi Tuhan punya maksud supaya hidup kita menjadi garam, menjadi pelita. Mari kita baca berikutnya. Sebab tidak sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dinyatakan, dan tidak sesuatu yang rahasia, yang tidak tersingkap. Semuanya tersingkap, saudara. Harus kita jelas identitas kita. Kalau kita punya KTP, harus punya KTP. Kalau sudah punya KTP, nanti ditanya, saudara. Jadi jelas identitas kita sebagai orang Kristen, menjadi berkat, ya, menjadi pelita, menjadi garam, hidup berdampak. Ayat 23, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada malam ini. Seperti saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, supaya kita menjadi berkat, menjadi pelita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kristus bercahaya di dalam kehidupan kita, supaya orang lain melihat, wah, ini orang Kristen berdampak, bercahaya, supaya dunia gelap ini terang oleh karena Kristus, oleh karena kehidupan kita. Dimanapun, mungkin di kantor, dalam rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, dalam pelayanan, di gereja, ya, supaya kita menjadi pelita, ya. Ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ayat 25, karena siapa yang punyai, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak punyai, apa juga ada padanya akan diambil daripadanya. Mari, Tuhan sudah memberikan potensi, kelebihan-kelebihan buat kita, berkat kita bagi untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk bukan untuk diri sendiri. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, kita diciptakan sama Tuhan bukan karena Kristus sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, bukan hidup untuk diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita mau hidup untuk Kristus, karena Tuhan bilang kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apa juga akan diambil. Nah, kalau hidup kita tidak menjadi berkat, diambil, saudara. Ya, takut kita kepada Tuhan. Ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas semakin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab mungkin musim menuai sudah tiba. Amin. Yang berikutnya, Tuhan mau supaya hidup ini harus berbuah. Tadi itu harus menjadi pelita, menjadi pelita, menjadi garam, menjadi pelita, berdampak, menjadi terang, bercahaya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup ini harus berbuah. Kalau tidak berbuah, saudara, di dalam Lukas pasal 13 saya mau baca, ditebang, saudara, takut sama Tuhan, ya. Coba kita lihat Lukas 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Oh, hidup ini tidak boleh percuma. Maka sudah sering saya katakan, menjadi jemaat itu jangan menjadi jemaat Tuhan yang pasif. Jadi hamba Tuhan yang diam-diam saja. Menjadi hamba Tuhan harus seperti saya nih, memberikan firman Tuhan pagi malam. Terus pekerjaan yang lain harus dilakukan juga.
Ini tidak cukup di sini. Pokoknya yang penting kita harus berbuah, saudara. Ya, hidupnya harus berbuah seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi. Hidup ini harus berbuah. Coba saya baca. Filipi pasal 1 ayat 22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Harus berbuah. Filipi pasal 1:22. Kalau tidak ditebang, saudara, ya. Ayat 30. Katanya lagi, dengan apa yang hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan, manakah hendaknya kita menggambarkannya? Ya. Hal kerajaan surga seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Coba nih. Dan berikutnya Tuhan mau kerajaan surga seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil. Kita ini tidak berharga. Jadi artinya mari hidup ini menjadi berkat. Tapi harus paling kecil apa? Rendah hati. Kalau rendah hati, saudara, hidup kita diberkati, berdampak. Sehingga kan burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kita menjadi dampak, menjadi berkat kalau hidup kita rendah hati, menjadi pelita. Jadi cocok Tuhan berurutan hidup ini. Hidup harus menjadi pelita, harus berbuah, harus rendah hati. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terus berikutnya ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 yang terakhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang itu sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Berikutnya Yesus katakan bahwa dalam kehidupan ini, saudara, pada waktu Yesus bersama muridnya naik ke perahu, tapi ternyata ada mengamuk taufan. Demikian ini buat kita semua. Kehidupan ini biarpun kita bersama Tuhan, jangan lupa, saudara, harus menghadapi tantangan, siap menghadapi tantangan, menghadapi amukan taufan yang sangat dahsyat. Ada ombak menyembur ke dalam kehidupan kita, kita bagikan perahu. Tadi Yesus sudah katakan hidup ini harus menjadi pelita. Hidup kita berbuah, menjadi berkat dan hidup dalam kerendahan hati. Tapi ingat, saudara, itu kita harus hadapi dengan apa? Dengan iman, kata Tuhan. Karena banyak masalah, banyak pergumulan yang akan kita hadapi, seolah-olah hampir tenggelam, saudara. Tapi kalau kita punya iman dengan Yesus, ingat, harap pada Tuhan, iman kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan bersama kita. Sebab Tuhan berkata di dalam Yohanes 40, ya, Yohanes 11 ayat 40, asal kita punya iman percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini saya mau baca, ya. Yohanes 40. Oh, puji Tuhan. Jadi di sini kita banyak belajar tentang firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari, yang pertama, ini firman Allah. Kita harus menjadi berkat, menjadi pelita, menjadi garam, menjadi terang, berdampak, saudara. Dan hidup harus berbuah. Dan ketiga, harus kita memiliki sifat rendah hati, saudara. Dan yang keempat, mari kita punya iman. Hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan hidup. Tapi percaya, miliki iman kepada Yesus. Dengan memiliki percaya iman kepada Yesus, kita akan melihat kemuliaan Allah. Dan ternyata mujizat penyertaan yang sempurna dinyatakan sama Tuhan. Bagaikan itu danau yang penuh dengan ombak. Langsung Tuhan katakan, diam, tenanglah. Maka angin dan reda, diam, sehingga orang itu bingung, saudara. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita akan menghadapi
kemuliaan Tuhan. Kita menghadapi kemenangan yang besar. Oleh karena itu biar kita senantiasa mau hidup minta sama Tuhan. Tuhan, bentuklah hidupku bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Haleluya. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Hidup ini harus memuliakan Tuhan. Hidupku menjadi pelita. Hidupku harus memberi buah dan memilikilah sifat rendah hati dan memiliki iman. Maka Tuhan akan menyatakan kebesaran-Nya. Semua danau, semua angin reda oleh karena kebesaran Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi pelita bercahaya, menjadi berkat berdampak, dan harus berbuah, saudara ya. Harus melakukan potensi semua yang Tuhan berikan buat kita, harus kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan kan pakai setiap kita dan memiliki sifat rendah hati seperti Yesus rendah hati, dan memiliki iman terus hidup penuh tantangan, pergumulan, tapi percaya ada penyertaan yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Immanuel. Amin.